Ya, syarat tayamum berarti syaratnya kita melakukan tayamum berarti sebelum melaksanakan tayamum. Syaratnya ada 10. Yang pertama ayyakuna biturabin. Yang pertama itu tayamum digunakan dengan debu. Dengan apa? Debu. Tidak boleh selain debu. Yang kedua wa ayyakuna at-turabu tahiran. Wa ayyakuna lan arab ana apa at-turabu debu iku tahiran suci. Yang kedua debunya harus suci. Tuh. Jangan sampai saya mau mengambil debu di tembok ini, tapi di sini ada kotoran kerbau. Boleh nggak? Nggak boleh, karena ini berarti debu area itu najis. Yang ketiga wa alla yakuna mustakmalan. Lan nyenta ora ana apa debu iku mustakmalan mustakmal. Artinya apa? Tatkala kita sudah menggunakan debu di tempat ini, maka untuk mengusap anggota yang lain, maka debu itu posisinya pindah. Paham ya? Jangan sampai sudah ngambil di sini, lalu mengusap anggota yang lain di sini lagi. Itu namanya mustakmal. Apa aja? Mustakmal. Mustakmal itu berarti sesuatu yang sudah dipakai, itu namanya mustakmal. Kemudian yang berikutnya wa alla yukhalitahu daqiqun. Wa alla yukhalitahu lan nyenta ora kecampuran ing debu apa daqiqun glepung. Wa nahwuhu lan sepadane glepung. Dan yang seterusnya tidak kecampuran. Tahu Bu tepung? Tepung. Ya, ternyata debunya kecampuran tepung, itu tidak boleh. Harus debu asli, nggak boleh tepung terigu, tepung aci kecapu, itu tidak boleh. Harus murni debu, dan tidak boleh tercampur debu itu dengan sesuatu yang menyerupai debu. Bisa saja itu dengan tepung beras, tepung terigu, tepung apapun, atau bedak. Apa aja? Bedak. Nah, kan sama bentuknya. Nah, itu jangan sampai tercampur dengan hal semua itu. Berarti debunya harus asli. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwu. Dan seterusnya wa ayyaqsidahu. Lan nyeta arep sengaja sapa wong ing ngusap. Orang itu harus sengaja. Orang tayamum itu harus sengaja saya mau tayamum. Jadi kalau orang tayamum tidak sengaja itu tidak boleh, tidak memenuhi syarat. Karena tayamum itu berarti harus ada kesengajaan untuk melakukan tayamum. Contoh, di Cirebon tidak hujan selama 8 bulan sehingga kekeringan, tidak ada air sedikit pun. Ada air cuma 1 teko, tapi ayam belum minum, burung belum minum. Maka lebih baik 1 teko itu buat ayam dan burung. Sayanya dengan tayamum berarti sengaja. Jadi tidak ada unsur ketidaksengajaan, tapi harus saya sengaja untuk melakukan tayamum. Atau posisi kita sakit, kata dokter tidak boleh terkena air. Kalau terkena air maka sakitnya tambah parah, maka sengaja kita melakukan tayamum. Seperti itu. Kemudian wa ayyam saha lan nyata ngusap sapa si wong wajhahu ing raine wong wa yadaihi lan kedua tangan orang tersebut bidarbataini kelawan 2 pukulan. Dorbun bisa mukul, bisa ngusap 2 kali. Oleh karena itu yang diusap itu cuma 2 anggota muka sama kedua tangan.
Itu tayamum apa saja? Tayamum karena wudhu, pengganti wudhu, atau tayamum karena mandi besar. Paham ya? Jangan sampai kalau wudhu yang dibasuh ini, tapi kalau mandi besar maka sebadan guling. Tidak, itu sih namanya ayam ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memindahkan debu, diusapkan ke bagian muka sama kedua tangan. Wa ayyazila an-najasata, wa ayyazila lan nyata ngilangaken sapa wong an-najasata ing pira-pira najis awalan ing dalam kawitane. Jadi para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika posisi ada najis, maka najis itu dihilangkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan perbuatan tayamum. Itu namanya syarat untuk melakukan tayamum. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang masih ke bab tayamum. Wa ayyastahida fil qiblati qablahu, wa ayyastahida lan nyata niti sapa si wong. Niti itu berarti mencari suatu kebenaran, fil kiblati kepada arah kiblat, qablahu sebelum kita melakukan tayamum. Berarti disyaratkan menghadap ke arah kiblat. Seperti itu. Nanya dulu kiblatnya mana ya? Oh, sebelah sana. Berarti posisi kita menghadap ke arah kiblat. Itu syarat. Kemudian wa ayyakuna at-tayammum ba'da dukhulil waqti. Dan berikutnya tayamum dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat. Contoh, Allahu Akbar, sholat duhur, baru kita tayamum. Tidak boleh jam 11 kita tayamum untuk sholat zuhur, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi tayamum dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Kenapa bisanya nggak boleh bapak ibu? Belum waktu sholat. Belum waktunya. Kalau wudhu pakai air boleh, bebas kan? Jam 10, jam 9, jam 7 kita wudhu terus sampai duhur nggak batal, itu boleh. Tapi kalau tayamum tidak boleh, disyaratkan ketika masuk waktu sholat. Jawabannya karena kalau tayamum itu ada suatu sebabnya karena tidak ada air. Sedangkan turunnya hujan kehendak siapa? Kehendak Gusti Allah. Kalau saya tayamum jam 11 untuk sholat duhur, itu tidak memenuhi syarat. Kenapa? Bisa jadi jam setengah 12 hujan besar. Paham kan Bapak Ibu? Ya. Andai kata saya jam 11 wudhu untuk sholat zuhur, kenapa bisa tayamum? Karena Bapak Ibu sakit. Bisa jadi jam 12 lewat 5 menit mau masuk sholat zuhur 5 menit ibu sembuh. Itu bisa jadi. Oleh karena itu tayamum dilakukan ketika masuk waktu sholat. Kemudian wa ayyatayammama likulli fardin, wa ayyatayammama lan nyata tayamum sapa si wong likulli fardin untuk setiap fardu. Artinya satu tayamum dilakukan untuk satu sholat fardu. Allahu Akbar, zuhur, ibu tayamum untuk sholat zuhur. Qabliyah, ba'diyah tidak apa-apa, sudah selesai. Waktu sholat asar, Allahu Akbar, masuk sholat asar, ibu tayamum lagi. Satu tayamum digunakan untuk satu sholat fardu. Paham? Nah, kalau wudhu pakai air, satu wudhu untuk 24 jam boleh tidak? Boleh. Nah, seperti itu. Itu bedanya tayamum sama wudhu pakai
air. Paham kan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang terakhir wa ayyatayammama likulli fardin, dan tayamum dilakukan untuk satu sholat fardu. Kalau baca Quran itu boleh, kalau sholat sunnah itu boleh, tapi dirapel duhur sampai asar satu tayamum itu tidak memenuhi syarat. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paham sampai di situ?